Jin BTS ungkap penyesalan di masa-masa awal menjadi sorotan. Jin BTS menjadi bintang sampul majalah Vogue Jepang edisi Desember untuk merayakan ulang tahun ke-25 majalah tersebut. Jin tampil dalam pemotretan dan juga melakukan wawancara. Karena Vogue Jepang merayakan ulang tahunnya yang ke-25, pewawancara bertanya kepada Jin tentang kenangan terpenting saat berusia 25 tahun dan nasihat apa yang akan ia berikan kepada dirinya yang lebih muda. Sekitar waktu kamu berusia 25 tahun, tahun 2016-2017, BTS juga memperoleh pengakuan dunia. Apa kenangan terbesarmu dari masa itu dan nasihat apa yang akan kamu berikan kepada dirimu sendiri saat itu? Jin mengungkapkan bahwa ia sering mengeluh di usianya yang masih muda karena jadwalnya yang padat. Ia berharap dapat menasehati dirinya yang lebih muda bahwa mengeluh tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi ia menyadari bahwa ia tidak akan mendengarkan diri sendiri. Saat berusia 25 tahun, aku begitu sibuk dengan pekerjaan hingga kadang aku mengeluhkannya. Aku ingin mengatakan kepada diri sendiri yang lebih muda bahwa berpikir seperti itu tidak membantu, tetapi sejujurnya aku rasa itu tidak akan membuat perbedaan, kata Jin. Jin menyadari bahwa kita secara alami akan menjadi dewasa seiring bertambahnya usia. Jadi ia berharap bahwa ia akan ingin memberi kuliah kepada dirinya sendiri di tahun-tahun mendatang. Seiring bertambahnya usia, pola pikirku berubah secara alami. Aku yakin bahwa 10 tahun dari sekarang, aku mungkin ingin menasehati diriku sendiri yang sekarang, kata Jin. Sementara itu, Jin buka-bukaan soal perbedaan menjadi bintang solo dan menjadi anggota grup. Jin tengah sibuk mempersiapkan comeback solonya dengan album Happy dan single pra-rilis I'll Be There menyusul kesuksesan versi panjang dari single hit Super Tuna. Sekarang Jin menjadi bintang sampul majalah Vogue edisi Jepang untuk ulang tahun ke-25. Jin tidak hanya melakukan pemotretan tapi juga wawancara dengan majalah itu. Ia membahas tentang kehidupan dan karirnya. Pewawancara bertanya, apakah ada perbedaan dalam pola pikirmu saat tampil dan menulis lagu sebagai bagian dari BTS dan saat kamu solo? Jin menjelaskan bahwa ia menikmati kebebasan bekerja sebagai artis solo karena ia mengerjakan semuanya sendiri dan membuat banyak pilihan kreatif. Tapi ia merasakan banyak tekanan, jadi ia merasa lebih santai saat bekerja dengan para anggota. Ketika aku bekerja sendiri, aku harus melakukan semuanya sendiri, jadi aku punya banyak kebebasan dan dapat melakukan apa yang aku inginkan. Tapi pada saat yang sama aku juga merasakan tekanan. Dalam grup, meskipun aku kurang dalam beberapa hal, aku merasa tenang karena para anggota ada bersamaku. Jadi aku lebih santai, kata Jin. Single pra-rilis Jin I'll Be There beserta video klipnya akan dirilis pada 25 Oktober, albumnya akan dirilis pada 15 November. Dan ini apa yang dipikirkan Jin BTS tentang penampilan aktor Jin. Jin BTS mengungkapkan pemikirannya tentang mengejar karir di bidang acting. Banyak penggemar yang tahu bahwa Jin kuliah di universitas bergengsi di Korea Selatan, Universitas Konkuk, dan mengambil jurusan film dan seni visual untuk gelar sarjananya. Ia melanjutkan kuliahnya di Universitas Cyber Hanyang, di mana ia mengambil jurusan film untuk gelar masternya. Ia tidak hanya seorang penyanyi dan penari berbakat, ia juga punya bakat berakting. Bahkan, para anggota BTS pun mendukung ide aktor Jin dan merujuk pada jalur masa depannya. Jin juga harus syuting film di sini, di lokasi syuting video musik Yek Tukam suatu hari nanti, kata Jungkook. Namun, Jin mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya tentang acting di Weverse. Ketika seorang ARMY bertanya kepadanya kapan ia akan memulai karir aktingnya, Jin mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak yakin apakah ia ingin menekuni acting lagi. Aku tidak yakin, akhir-akhir ini beredar rumor bahwa aku akan berakting. Aku sama sekali tidak punya rencana untuk itu. Aku bahkan masih tidak merasa ingin melakukannya, kata Jin. Hal ini tidak terlalu mengejutkan bagi ARMY yang menonton pesta dinner BTS 2022, di mana Jin mengungkapkan motivasi awalnya untuk menjadi seorang aktor. Merasa sudah mendapatkan pengalaman yang dicarinya sebagai seorang idola, dia tidak yakin apakah menjadi aktor masih sesuatu yang ingin dia lakukan. Tapi ia mengatakan bahwa ini panjang dan ia masih punya banyak waktu untuk memutuskan apakah ia ingin mengejar karir di layar kaca. Bukan hal yang aneh bagi anggota BTS untuk dengan sengaja mengecoh ARMY dengan rencana mereka saat ini. Seperti ketika Suga menipu penggemar dengan meyakinkan mereka bahwa musik solonya tidak akan segera dirilis sesaat sebelum dirilis. Tapi karena ia telah mengatakan berkali-kali kemungkinan besar Jin tidak tertarik untuk berakting saat ini, apakah ia ingin melanjutkan atau memutuskan untuk tidak melanjutkan, ARMY akan selalu mendukung pilihannya. Jin ungkap genre single terbarunya.
Jin akan segera merilis album solo perdana Happy pada 15 November. Menjelang perilisan, ia merilis teaser video klip resmi untuk prarilisnya I'll Be There. Tentu saja hal itu memicu rasa penasaran ARMY karena teaser itu tidak mengungkap banyak hal. Jadi seorang ARMY bertanya melalui Weverse, "Sok Jin, ini rasa apa?" Jin menjawab mendeskripsikan sebagai rasa soda. Soda pop sebenarnya adalah sebuah genre musik. Genre ini memadukan unsur pop dengan rock dan musik elektronik yang mana kita bisa bayangkan Jin akan melakukannya. Sebelumnya dalam wawancara dengan Harper's Bazaar Korea, Jin menggambarkan album terbarunya membandingkannya dengan rasa es krim. Ia mengungkapkan ada soda, permen, popping, dan coklat hitam dalam berbagai lagunya. Jadi kita bisa mengharapkan campuran berbagai genre di dalamnya. Selain itu, Jin buktikan dirinya sahabat sejati dengan melakukan perjalanan 3 jam demi keluarnya J-Hope. Pada tanggal 17 Oktober, J-Hope dari BTS dibebas tugaskan dari militer setelah menyelesaikan tugas militernya di Infanteri ke-36 di Wonju, Provinsi Gangwon-do. Sebelumnya, ia mendaftar pada bulan April lalu dan bertugas selama 18 bulan sebagai tentara aktif. J-Hope menjadi anggota BTS kedua yang menyelesaikan tugas militernya setelah anggota tertua Jin yang hadir untuk menyambutnya. Jin menyambutnya dengan pelukan dan bunga. Jin juga menarik perhatian atas tindakan yang sopan terhadap seorang reporter. Kini, Bangtan TV merilis video baru dari hari itu, dimulai dengan Jin dalam kendaraan dalam perjalanan menuju ke tempat J-Hope pulang. Ia bercanda bahwa ia menyiapkan buket besar untuk J-Hope dengan menambahkan plastik gelembung. Setelah J-Hope berbicara kepada pers, keduanya pergi bersama. Sebelum setuju untuk naik satu mobil, Jin menggoda J-Hope menanyakan mengapa ia harus datang jauh-jauh ke sana. Ia mengaku harus menempuh perjalanan selama 3 jam dan sepertinya tidak bercanda. Tapi tergantung pada moda transportasi. Waktu tempuh dari Seoul ke Wonju, Provinsi Gangwon-do dapat bervariasi. Jin terbukti sebagai sahabat sejati dari mengenakan pakaian terbaik, bepergian jauh, hingga memberikan hadiah terbesar. Dia adalah sahabat sejati. Yang kedua, bagaimana dia melakukan ini? Netizen bertanya-tanya seperti apa kehidupan J-Hope di militer. Netizen dibuat kagum dengan kehidupan militer J-Hope setelah kabar terbarunya. Ia telah menerima berbagai penghargaan sebelum diberhentikan pada tanggal 17 Oktober, termasuk kontes presiden prajurit tangguh Angkatan Darat yang diikuti sekitar 170 prajurit dan pegawai sipil. Baru-baru ini, ia membagikan foto prestasinya di Instagram yang membuat netizen kagum dengan seberapa keras ia bekerja di militer untuk mencapai semua ini. Beberapa di antaranya, sertifikat penunjukan konselor sebaya militer, penghargaan pelatih militer yang luar biasa, penghargaan prajurit khusus, penghargaan untuk layanan terhormat dalam kegiatan kelompok, hadiah utama dalam kontes prestasi prajurit kuat Angkatan Darat, penghargaan prajurit Angkatan Darat Korea, dan sertifikat pemberhentian. Sekarang, mari kita mulai bekerja, kata J-Hope. Dia bahkan memamerkan kertas lintingnya yang berisi surat-surat ucapan selamat dari seluruh orang di unitnya dan surat-surat tulus mereka yang ditandatangani di bagian dalam jaket. Warganet kagum sekaligus terinspirasi dengan etos kerja J-Hope. Netizen mengatakan, luar biasa, benar-benar contoh utama dari kehidupan yang produktif. Wah, ini mengesankan. Yang lain mengatakan, kertas lintingnya saja sudah luar biasa, tapi ini bahkan lebih menakjubkan lagi. Dia bahkan mengorbankan segalanya di militer. Dia adalah seorang yang akan berhasil apapun yang terjadi. Yang lain mengatakan, wow, bahkan selama dia bertugas di militer, dia menjalani kehidupan yang sangat produktif. Selain itu semua, ia mentraktir rekan-rekan militernya dalam perjalanan yang semuanya ditanggung. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.